Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Alhamdulillah, aku melengkapi belanjaanku kemarin ya teman-teman. Setelah hari perdana Mang Sayur Ngider belum lengkap protein hewaninya. Ini di hari kedua Mang Sayur Ngider, jadi aku belanjain lagi sisa uang belanjanya karena kemarin baru dibelanjain 49.500 dari budget anggaran 150.000 untuk stok makan selama 1 minggu. Dan sebenarnya hari ini pun belum komplit, tapi lumayan lah ya. Jadi tuh sisa uang 105.000-nya aku ada belanjain sayap ayam seperempat, itu harganya 7.500. Ikan tongkol harganya sama sekitar 7.000 atau 7.500 gitu. Terus ada dada ayam 10.000 seperempat, tempe 2.500, semangka itu 5.000, jambu air itu 7.500, timun 3.500, ini kol 3.500. Pokoknya tuh di sekitaran segitu ya. Terus ini ada yang paling susah dicari kalau di Mang Sayur adalah cabai rawit hijau. Aku lupa harganya tadi berapa. Mie telur itu Mang Sayurnya nggak sebutin berapa gitulah ya. Terus ada kentangnya tadi berapa ya? 9.000 atau 11.000 gitu, aku lupa. Santan instan Sunkara 5.500, buah pir 7.500. Nah, total belanjaanku kali ini adalah 78.000 dari budget anggaran sisaan 105.000 ya. 100.500 perak. Kalau ditotalin dengan belanjaan kemarin itu totalnya jadi 122.500. Jadi di sini aku masih punya budget anggaran 27.500 teman-teman. Nanti budget tersebut aku pegang dulu. Kalau dalam 1 minggunya ada bahan yang kurang atau ada protein yang habis, aku belikan ya. Biasanya sih telur gitu ya, tapi telurnya stokannya masih aman. Jadi mungkin nanti aku belikan ayam lagi atau mungkin sosis gitu ya, untuk kayak tambahan lauk di pagi hari untuk bekal suami kerja. Masya Allah, di hari ini udah mulai batuk banget nih. Kebiasaannya kalau aku kena flu tuh ujung-ujungnya pasti batuk. Dari yang pertamanya pasti yang bindeng, pusing, greges, terus pilek. Nah, yang terakhir tuh batuk. Nah, ini mulai aku food prep ya teman-teman. Sebenarnya untuk budget anggaran belanja mingguan ini, aku nggak berharap lebih untuk kayak ada sisa anggarannya sih ya. Kalaupun ada ya alhamdulillah. Tapi karena aku sadar banget budget ini tuh di tahun sekarang udah berasanya tuh ngepres gitu ya. Karena memang kan bahan pokok sekarang udah tinggi harganya. Apalagi di sini kan aku budget 150.000 per minggu, itu udah termasuk bumbu dapur juga, udah termasuk buah ya, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur. Jadinya aku prefer kalaupun habis nggak apa-apa, yang penting tuh aku masak terus gitu ya. Biasanya tuh aku ada libur masak seminggu sekali. Jadi tiap hari Minggu gitu makan di luar. Itu pun nggak 3 kali sehari sih ya, kadang malamnya aku masak juga. Terus jadinya tuh dengan budget tersebut udah pas dan gak over budget aja tuh aku udah bersyukur. Mau nambahin budgetnya, tapi aku rasa ini tuh masih cukup ya untuk di daerah aku, yang kata teman-teman tuh harga bahan pokoknya masih tergolong murah gitu ya. Aku juga ngerasa masih ekonomis sih, masih bisa terjangkau untuk kantong rumah tangga seperti aku. Mungkin juga karena di sini aku masih berdua, jadinya bahan belanjaanku tuh nggak terlalu banyak. Kalaupun nanti ada over budget, ya nggak apa-apa, paling sedikit-sedikit. Nanti ditambal atau ditambahin pakai uang pegangan gitu. Tapi sejauh ini sih nggak pernah over budget ya. Ibaratnya untuk budget belanja mingguan ini aku bisa cukup aja gitu. Yang penting aku rutin masak tiap hari tuh aku udah seneng banget teman-teman. Karena tuh ngerasa nggak boros ya, meskipun misalnya nih budgetnya habis. Tapi kalau misalnya belanjanya tidak terlalu banyak, tapi kebanyakan makan di luar juga kan termasuknya boros juga. Terus berhubung kan di sini aku masaknya sehari 2 kali ya, pagi hari untuk sarapan dan juga bekal suami kerja, terus sore hari untuk makan malam. Untuk makan siangnya tuh aku masih makan menu sarapan pagi. Kalau suami tuh di tempat kerjanya makan siangnya jatah dari tempat kerjanya. Jadinya untuk budget segitu tuh udah yang menolong dan udah bersyukur aja sih kalau masih cukup. Kadang-kadang aku suka nyetok kayak stokan frozen food ya. Kayak misal ada sisa anggaran tuh aku belikan entah sosis atau apapun, tapi untuk nugget tuh jarang karena memang kalau nugget aku lebih suka bikin sendiri.
Nah, si frozen food tersebut, gunanya atau fungsinya tuh kalau pas kepepet, masaknya tuh jam mepet atau misal untuk bekal suami kerja dan sarapan. Karena kan kalau pagi-pagi jamnya agak mepet nih, jadinya frozen food menolong banget ya, karena untuk diolahnya cuma digoreng gitu atau dipanasin. Nah, kemarin juga pas aku belanja di swalayan Eka Surya tuh kan sempet beli bakso urat curah gitu ya, dan ternyata tuh rasanya enak gitu. Mirip sama bakso Sogut yang kemasan isi 5 pieces gitu ya. Tapi kan kalau yang bakso Sogut isi 5 pieces itu udah 5 pieces atau berapa gitu ya, yang satu pack kecil itu kan udah mahal ya. Nah, yang curah kemarin tuh isinya agak lumayan banyak. Bahkan yang tadinya niatnya buat aku bikin campuran masakan kayak bikin capcay atau mie goreng, akhirnya tuh aku bikin bakso beneran gitu. Maksudnya bakso beneran gimana ya? Maksudnya aku bikinin kuah bakso gitu, jadi ada pelengkapnya mie, bihun gitu-gitu. Kata suami juga enak, jadi kapan-kapan kalau kesana bisa beli lagi. Soalnya biasanya yang beredaran di lingkungan tempat tinggalku itu kan kebanyakan bakso ayam ya. Kalau di Mang Sayur juga gitu, biasanya bakso ayam. Nah, kemarin tuh ketemu bakso urat itu meskipun curah rasanya enak, tuh rasanya seneng banget. Itu kalau nggak salah harga per kilonya tuh 67 ribuan deh. Karena per 100 gramnya 6.700 atau berapa gitu. Lanjut ya teman-teman, di sini setelah aku food prep, aku mau refill stok ini ya, kebutuhan rumah tangga yang habis. Ada gula pasir, alhamdulillah untuk bulan April ini kayaknya aku nggak beli gula pasir karena aku masih punya stokannya nih ya, baru refill 1 kilo dari sisaan Ramadan kemarin. Karena kan pas Ramadan aku ada terima pesanan kue ya, meskipun tidak banyak. Jadi ada sisanya lumayan buat kebutuhan April. Ini tuh biasanya ya untuk masak, untuk kayak bikin teh atau kopi gitu ya. Kalau ada tamu atau misalnya suami aku pengen dibikinin kopi. Terus ada juga sisa kecap. Makanya tuh kemarin pas di swalayan Eka Surya aku nggak jadi beli kecap favorit aku karena masih ada sisaan kecap. Nah, rencananya tuh tadinya si kecap ini mau aku kasih ke orang tua. Cuman tuh katanya orang tua tuh dapat kecap yang kemasan jumbo juga dari parcel gitu dari kantor. Makanya aku ganti deh waktu itu pakai gula pasir gitu. Jadi ya ini untuk sendiri. Nah, ini aku mau sekalian refill. Biasanya tuh aku pakai yang sasetan ya. Rasanya udah lama banget gak pakai kecap yang refillan gede kayak gini. Karena tuh di rumah yang suka kecap cuma aku. Kalau suami sih kepaksa ya. Kayak misalnya ada masakan yang pakai kecap gitu ya, dia makan juga. Tapi kalau kayak misalnya makan bakso pakai kecap itu dia enggak sih. Atau mie ayam pakai kecap itu enggak mau. Pas aku voice over ini tuh sebenarnya aku tersengau-sengau banget karena tenggorokannya tuh gatel banget, terus suara tuh lama-lama mengecil gitu ya, karena mungkin ini tuh udah yang harus batuk banget, tapi dari kemarin aku minumin obat flu, aku minumin tolak angin gitu ya teman-teman, jadi tuh kayak apa tuh nanggung gitu. Mau batuk sekalian tapi belum batuk gitu. Biasanya kalau nggak aku kasih obat tuh biasanya langsung batuk yang langsung berdahak gitu ya. Tapi kalau misalnya pun ini sampai batuk ya aku harus minum obat batuk juga sih ya, karena biar cepet enteng gitu, cepet sembuh, biar apa, karena kerjaanku masih banyak banget ya, terutama habis lebaran. Biasanya tuh perabotan-perabotan gitu loh, meskipun udah aku cuci tuh belum aku rapihin, terutama yang untuk bikin kue. Di sini juga nanti aku mipil ada cuci perabotan kayak toples-toples kue lebaran ya, seperti yang aku bilang kemarin-kemarin gitu ya. Kalau di rumah aku tuh biasanya yang habis duluan tuh cemilan atau kue yang gurih-gurih asin gitu. Entah itu apalah, keripik atau kerupuk, kacang bawang, makanya mau sekalian aku cuci. Terus kalau yang kue manis tuh biasanya yang habis duluan kue nastar. Kalau kue manis sih aku nggak bikin banyak ya, cuma bikin nastar, terus kue kacang sama akar kelapa. Karena mengingat yang favorit gitu teman-teman. Sebenarnya ada pengen bikin tambarin coklat juga, tapi tuh waktunya yang udah nggak keburu. Jadinya mungkin setelah lebaran nanti kalau misalnya aku udah sembuh ya dari flu, dari batuk, aku bakalan bikin kue lagi untuk stokan di rumah. Karena stokan kue di rumah juga udah pada mulai habis. Terus adek aku juga WA katanya tuh di rumah orang tua tuh kue yang aku bawa udah habis semuanya. Jadinya mungkin nanti kalau aku bikin lagi aku juga ada bagi gitu ya untuk orang tua, karena bahannya juga masih ada. Jadi sayang gitu ya.
mau aku bikin biar cemilannya tuh ada di rumah dan nggak usah beli cemilan jadi di luar. Jadi kan bisa menghemat anggaran jatah jajan gitu. Paling kalau mau jajan ya kayak pas mau pengen makan di luar gitu pas hari Minggu. Karena untuk di rumah tangga aku tuh budget jajan aku satuin ya dengan budget makan di luar. Jadi itu nggak ada budget eating out gitu ya. Karena aku merasa bahwa budget anggaran rumah tangga yang aku punya itu masih tergolong kecil atau minim ya. Kalau misalnya dianggarin ini itu tuh kadang suka kurang gitu. Jadinya aku tuh menganggarkan yang pokok-pokok aja. Kalaupun misal ada pengen jajan, bukan jajan, ada pengen makan di luar ya pakai budget jatah jajan ya. Kuncinya ya pas suami libur kerja aja gitu pas hari Minggu. Jadi hari-hari weekdays itu biasanya aku masak sendiri. Kadang kalau pas hari Sabtu gitu pengen kayak apa tuh makanan yang agak beda ya aku bikin sendiri, entah itu kayak bakso atau bikin mie ayam gitu. Jadi nanti pas hari Minggunya pas keluar rumah baru deh kayak makan di luar. Karena kalau keseringan makan di luar juga untuk budget rumah tangga aku yang masih segini bakalan over budget banget ya teman-teman. Di sini tuh aku utamain banget yang wajib-wajib kayak misal tanggungan KPR rumah, terus tagihan bulanan kayak untuk ledeng, air, listrik gitu dan bayar wifi, terus belanja bulanan dan belanja mingguan pastinya ya untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk makan gitu. Jadi kayak untuk jajan, untuk makan di luar itu bukan yang prioritas banget. Oh ya, yang paling utama juga tabungan dana darurat. Karena itu yang paling wajib, nggak ada yang bisa nolongin kita saat kita susah atau sedang terkena kendala ekonomi atau keuangan ya selain tabungan kita sendiri. Makanya tuh di sini aku selalu prioritasin tabungan di awal setelah menerima penghasilan, meskipun budget yang aku anggarkan untuk tabungan itu masih tergolong kecil, tapi insya Allah selalu aku rutinkan ya untuk menolong diri aku juga di masa sulit nanti. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai masa sulit ya. Nah teman-teman, ini video aku kali ini tuh kayaknya sekian dulu ya. Insya Allah nanti kita ketemu di next video. Karena ini juga udah mulai bersih sih perabotan aku, tinggal rapi-rapi aja. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.